Dan kami yakin bahwa apa yang kami sampaikan itu sudah memenuhi persyaratan formil di dalam berkenaan dengan penetapan tersangka maupun materialnya. Dalam pengertian kami sudah dari bukti-bukti tadi, kalau berkenaan dengan keabsahan penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, saya yakin dengan apa yang kami sampaikan adalah sudah memenuhi terpenuhnya 2 alat bukti permulaan yang cukup. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto optimis KPK bisa mengalahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam persidangan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Peradilan kan urusannya hanya terkait masalah administrasi atau formil aja. Kemudian ya sama bagaimana nanti terkait masalah persidangannya gitu ya. Putusannya seperti apa? Kami juga akan berusaha membuktikan gitu bahwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh HK terhadap penyuapan, perbuatan penyuapan dan perintangan itu peristiwanya ada dan itu adalah melanggar hukum. KPK optimistis menang dalam pra-peradilan melawan Hasto Kristianto dan akan sikat semua yang terlibat. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan keyakinannya untuk memenangkan sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto. Sidang ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan agenda pembuktian barang bukti dari pihak termohon, yaitu KPK, pada Senin 10 Februari. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menegaskan bahwa pihaknya optimistis akan memenangkan pra-peradilan ini. Kita harus optimistis, menang dalam pra-peradilan, ujar Tessa kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Menurut Tessa, Biro Hukum KPK telah mengajukan sejumlah bukti yang menguatkan status tersangka Hasto Kristianto. Proses penetapan tersangka, kata dia, telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tugas Biro Hukum adalah menyajikan bahan-bahan kepada hakim terkait langkah-langkah yang sudah dilakukan sesuai aturan, termasuk alat bukti dan keterangan saksi yang mendukung penetapan saudara HK sebagai tersangka, jelasnya. Kasus yang menjerat Hasto Kristianto. Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 perkara hukum, yakni dugaan suap oleh Harun Masiku serta perintangan penyidikan, obstruction of justice. Dalam kasus suap, Hasto diduga berperan dalam mengalirkan dana untuk kepentingan Harun Masiku agar ditetapkan sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu, PAW. Suap tersebut ditujukan kepada komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, dengan nilai mencapai 600 juta rupiah. Suap ini diduga melibatkan beberapa pihak, antara lain Doni Tri Istiqomah, orang kepercayaan Hasto, serta Saiful Bahri dan Harun Masiku. Dana suap itu kemudian diberikan kepada Agustiani Tio F dan Wahyu Setiawan. Selain itu, dalam kasus perintangan penyidikan, Hasto diduga melakukan berbagai upaya untuk menghambat proses penyelidikan KPK terkait kasus Harun Masiku. Ia disebut-sebut mengerahkan sejumlah saksi untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, dalam proses operasi tangkap tangan terhadap Harun Masiku, Hasto diduga memerintahkan seorang penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun dan menyarankan agar merendam ponselnya dalam air sebelum melarikan diri. Lebih lanjut, pada 6 Juni 2024, 4 hari sebelum dirinya diperiksa sebagai saksi, Hasto diduga memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel miliknya agar tidak ditemukan oleh penyidik KPK. Analisis dan dampak politik. Kasus ini menambah daftar panjang tokoh politik yang tersangkut kasus korupsi di Indonesia. Penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK menjadi ujian besar bagi integritas lembaga anti korupsi tersebut, terutama di tengah dinamika politik yang kerap kali mempengaruhi jalannya proses hukum. Apabila KPK berhasil memenangkan pra-peradilan ini, maka itu akan menjadi presiden positif dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Namun, jika KPK kalah, maka bisa menjadi pukulan bagi upaya penegakan hukum dan akan menimbulkan pertanyaan mengenai independensi serta kekuatan KPK dalam melawan korupsi di level elit politik.
Selain itu, kasus ini juga akan berdampak pada citra PDIP sebagai partai politik besar di Indonesia. Jika Hasto terbukti bersalah, maka PDIP akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga kepercayaan publik menjelang pemilu mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik harus lebih ketat dalam menjaga integritas kadernya agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi yang merugikan bangsa dan negara. Reaksi publik dan dukungan untuk KPK. Kasus ini telah memicu beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian besar publik mendukung langkah KPK dalam menindak korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap tokoh politik berpengaruh. Gerakan masyarakat sipil dan aktivis anti korupsi menyerukan agar KPK tetap kuat dalam menjalankan tugasnya. Beberapa organisasi anti korupsi, seperti Indonesia Corruption Watch, ICW, dan Transparency International Indonesia, juga memberikan dukungan penuh terhadap KPK. Mereka menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus tetap berjalan dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan politik. Di sisi lain, ada pula pihak yang mempertanyakan apakah kasus ini memiliki muatan politis tertentu. Namun, KPK menegaskan bahwa semua proses hukum yang dijalankan telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan bukti yang kuat. Dukungan bagi penegak hukum dalam perang melawan korupsi. Dalam memberantas korupsi, KPK tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari lembaga hukum lain, seperti kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, sangat diperlukan agar keadilan dapat ditegakkan. Sinergi antar lembaga harus diperkuat untuk memastikan bahwa tidak ada celah bagi para koruptor untuk melarikan diri dari jerat hukum. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu korupsi, rakyat bisa menjadi pengawas yang kritis terhadap jalannya pemerintahan dan menekan para pejabat agar bertindak transparan dan jujur. Komitmen bersama melawan korupsi. Kasus Hasto Kristianto menjadi pengingat bahwa korupsi masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus terus diperjuangkan tanpa kompromi. KPK dan seluruh penegak hukum harus mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Tidak boleh ada toleransi bagi praktik korupsi, siapapun pelakunya. Keberhasilan dalam melawan korupsi akan menentukan masa depan bangsa ini, apakah kita akan terus terjebak dalam lingkaran kejahatan ataukah mampu membangun negeri yang bersih, adil, dan bermartabat. Sebagai warga negara, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan. Indonesia yang bebas dari korupsi bukan sekadar impian, tetapi harus menjadi kenyataan yang diperjuangkan bersama. Jakarta, kisah bergema tentang keadilan yang harus dijaga. KPK berdiri, takkan menyerah, menegakkan hukum tanpa lelah. Suara rakyat menggema di langit, korupsi harus segera terusik. Tanpa pandang siapa, tanpa pandang di mana, kebenaran harus tetap juara. Kami lawan, kami bangkit, melawan korupsi tak akan sedikit. Jangan lari, jangan sembunyi, hukum adalah cahaya negeri. Dugaan suap dan perintangan takkan biarkan hukum tenggelam. Bukti bicara, saksi bersuara, keadilan harus jadi nyata. Walau badai menghalangi, kami terus berdiri, kebenaran
KPK berdiri, tak akan menyerah, menegakkan hukum tanpa lelah. Suara rakyat menggema di langit, korupsi harus segera terusik. Tak pandang siapa, tak pandang di mana, kebenaran harus tetap juara. Kami lawan, kami bangkit, melawan korupsi tak akan sedikit. Jangan lari, jangan sembunyi, hukum adalah cahaya negeri. Dugaan suap dan perintangan, takkan biarkan hukum tenggelam. Bukti bicara, saksi bersuara, keadilan harus jadi nyata. Walau badai menghalangi, kami terus berdiri. Kebenaran takkan mati demi negeri ini. Kami lawan, kami bangkit, melawan korupsi tak akan sedikit. Jangan lari, jangan sembunyi, hukum adalah cahaya negeri. Bersama rakyat menggema di langit, kami bangsa tanpa ragu. Indonesia tanpa korupsi, cita-cita sejati. Kami lawan, kami bangkit, melawan korupsi tak akan sedikit. Jangan lari, jangan sembunyi, hukum adalah cahaya negeri. Kami lawan, kami bangkit, melawan korupsi tak akan sedikit. Jangan lari, jangan sembunyi, hukum adalah cahaya negeri. Dugaan suap dan perintangan, takkan biarkan hukum tenggelam. Bukti bicara, saksi bersuara, keadilan harus jadi nyata. Dugaan suap dan perintangan, takkan biarkan hukum tenggelam. Bukti bicara, saksi bersuara, keadilan harus jadi nyata. Dugaan suap dan perintangan, takkan biarkan